Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang ke-7 dari ayat 19 hingga ke-24 dengan tajuk ini, sunat dan belas kasihan. Mari kita baca dari ayat 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Kerana aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Demikianlah firman Tuhan. Yesus sedang mengajar di bait Allah, dan Yesus berkata, ajarannya itu berasal dari Allah dan ia datang untuk melakukan kehendak Allah. Yesus membandingkan dirinya dengan orang-orang Yahudi dan mendakwa bahwa mereka ini tidak melakukan hukum Taurat. Nah, ini telah menyinggung perasaan orang-orang Yahudi dan mereka mengatakan Yesus ini kerasukan setan dalam ayat 20 yang telah kita baca tadi ya. Kita lihat soalan edisi ini. Dalam ayat 19, Yesus menegur orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak melakukan hukum Taurat. Apakah satu perbuatan yang mereka ingin lakukan yang akan menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan hukum Taurat? Dan dengan itu tuduhan Yesus adalah benar. Dan soalan yang kedua, satu perbuatan yang dimaksudkan Yesus dalam ayat 21 adalah menyembuhkan seorang yang sakit 38 tahun yang terbaring di tepi kolam di hari Sabat. Dan kerana perbuatan ini, Yesus mendapat banyak tentangan dari orang-orang Yahudi. Apa bezanya mereka yang menyunat orang pada hari Sabat dan Yesus yang melakukan penyembuhan pada hari Sabat? Oke, kita kembali kepada ayat yang ataupun soalan yang pertama. Dalam ayat 19, Yesus menegur orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak melakukan hukum Taurat. Nah, apakah satu perbuatan yang mereka ingin lakukan yang akan menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan hukum Taurat? Dan dengan itu tuduhan Yesus adalah benar. Mereka menuduh Yesus melanggar hukum Taurat karena Yesus telah menyembuhkan seorang pesakit pada hari Sabat. Nah, peristiwa ini terjadi dalam bab 5 sebelum ini, ya. Tetapi yang benar-benar melanggar hukum Taurat bukan Yesus, tetapi mereka. Mereka telah melanggar hukum Taurat dengan keinginan untuk membunuh Yesus, ya, membunuh Yesus. Nah, ini jelas dalam 3 ayat ini, dalam Yohanes 5:18, 7:1 dan 7:25. Hukum Taurat dalam 10 hukumnya melarang pembunuhan, kan? Jadi Yesus bertanyakan satu soalan dalam ayat 19 ini. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Ya, sudah pasti jawaban dari orang-orang Yahudi adalah, ya, memang betul Musa telah memberikan hukum Taurat kepada kita. Jadi melalui soalan ini, Yesus sebenarnya mendedahkan kemunafikan dan kejahatan orang-orang Yahudi. Mereka memiliki hukum Taurat yang diberikan Musa. Tetapi mereka tidak mentaatinya. Tidak mentaatinya. Sekiranya mereka tidak
tunduk kepada apa yang Musa berikan kepada mereka, bagaimanakah mungkin mereka tunduk kepada kata-kata Tuhan Yesus? Nah, itulah sebabnya mereka tidak dapat tunduk kepada Yesus dan tidak dapat memahami ajaran-ajaran dan kebenaran-kebenaran yang disampaikan Yesus. Ya, saudara, begitulah juga dengan kita hari ini. Tuhan telah memberikan kita firman Tuhan dalam Alkitab. Ya, Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus yang boleh mengajar kita dan menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan dan kebenarannya. Tetapi jika kita tidak berusaha membaca firman Tuhan, tidak berusaha untuk belajar kebenarannya, ya, bagaimanakah kita dapat memahami ajaran-ajaran Tuhan dalam Alkitab? Bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman dan perhubungan kita dengan Tuhan? Sekiranya kita mau bertumbuh dan memiliki dasar iman yang teguh, nah ini memerlukan usaha. Saudara, ini memerlukan ketekunan dan disiplin. Ini memerlukan ketaatan dan kesetiaan dalam melakukan perintah Tuhan. Nah, inilah yang menjadikan kita seorang murid Yesus yang sejati. Apabila kita dapat memahami ajaran-ajaran Yesus, dan apabila kita melakukannya, kita juga akan dapat bertumbuh dalam hikmat dan kebijaksanaan. Nah, dengan itu, kita dapat hidup benar dan melakukan apa yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, soalan kedua, satu perbuatan yang dimaksudkan Yesus dalam ayat 21 adalah menyembuhkan seorang yang sakit 38 tahun yang terbaring di tepi kolam di hari Sabat. Dan karena perbuatan ini, Yesus mendapat banyak tentangan dari orang-orang Yahudi. Nah, soalannya, apa bezanya mereka yang menyunat orang pada hari Sabat dan Yesus yang melakukan penyembuhan pada hari Sabat? Dan kita dapat lihat ini dalam ayat 21 dan 24. Nah, penyunatan ada maksud kesehatan, untuk kesehatan. Dan dia hanya memotong sebahagian kulit pada badan. Nah, ia juga suatu adat menunjukkan identiti mereka, ya, identiti mereka sebagai umat yang dipilih Tuhan. Ya, maka mereka menganggapnya sebagai suatu keistimewaan yang membezakan mereka dengan orang-orang bukan Yahudi. Ia adalah suatu upacara yang sangat dibanggakan orang-orang Yahudi, ya, karena menunjukkan bahwa mereka ini adalah umat pilihan Allah, umat pilihan Allah. Ya, mereka melakukan penyunatan pada hari Sabat dan itu tidak menimbulkan masalah kepada mereka. Tapi bila Yesus melakukan suatu penyembuhan pada hari Sabat, mereka mau membunuhnya. Saudara, penyunatan hanya pemotongan sebahagian kulit dan tanda. Hanya sebahagian sahaja. Dan yang disunat itu bukan pesakit. Tapi Yesus melakukan penyembuhan pada seorang pesakit. Dan bukan sekadar pesakit biasa, tetapi yang telah mengalami kesakitan itu selama 38 tahun. Dan Yesus telah membuat penyembuhan bukan kepada sebahagian badan saja, tetapi kepada keseluruhan badan. Ya, ada disebut dalam petikan ini. Keseluruhan badan. Dan Yesus telah membebaskan orang itu dari penyiksaannya dan memberikan dia hidup yang baru. Ya, penyembuhan ini menunjukkan belas kasihan Tuhan terhadap seorang yang hidup dalam kesengsaraan. Ya, Yesus sering ditentang setiap kali Yesus melakukan perbuatan baik pada hari Sabat. Nah, bagi Yesus, belas kasihan itu lebih penting dari mengikut sesuatu adat atau upacara. Nah, Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 7 dan 8 ini, "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan
dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oleh karena terlalu terikat dengan sesuatu adat atau upacara agama, seseorang itu telah terkabur matanya daripada melihat dan mengenal kepribadian Yesus yang sebenarnya. Nah, lagipun keyahudian seseorang itu tidak lagi bergantung kepada penyunatan luaran, tetapi penyunatan dalaman, yaitu yang dari hati. Dan ini ada disebut dalam Roma 2 ayat 28 dan 29 ini. Ya, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiria Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiria. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat yang di dalam hati. Ya, secara rohani. Bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Haleluya. Jadi mari kita lihat ayat yang terakhir dalam Yohanes 7:24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ya, Yesus mengatakan bahwa tidaklah adil mereka menghakimi Yesus dengan melihat luaran saja. Sekiranya mereka benar-benar mengenal Yesus, mereka tidak akan mau menyangkal dan tidak akan mau membunuh Yesus. Maka saudara, sangat-sangat penting untuk mengenal Yesus secara pribadi. Jangan mudah terpengaruh dengan golongan yang menyangkal dan memperolok-olokkan Yesus. Saudara, bagi kita hari ini, kita dapat mengenal Yesus dari kebenaran yang sudah tercatat dalam Alkitab. Jadi, bacalah Alkitab itu sendiri untuk mendapat kebenaran tentang Yesus. Kebenaran Allah itu adalah terang yang akan memerdekakan kita dari kegelapan yang membutakan dan yang mengikat kita. Amin kah? Ya saudara, itulah yang terjadi dengan saya. Sebelum saya percaya Tuhan, saya seorang yang penyembah berhala. Tetapi pada saat saya mendapat firman Allah, saya membacanya. Dan saya nampak terang dari pertama kali saya baca firman Tuhan. Dan bukan saja saya nampak terang, tetapi saya dapat merasakan terang kebenaran itu yang betul-betul memancar ke dalam jiwa saya, yang membuka hati saya untuk mau mengenal siapa Tuhan yang benar dan yang hidup ini. Jadi saya seperti seorang yang ada dalam terowong kegelapan, ya dikeluarkan ke tempat terang, mendapat kelegaan dan damai sejahtera. Dan ini juga yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 130, yaitu bila tersingkap firman-firmanmu menjadi terang. Firman itu adalah terang, dan firman itu dapat memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Haleluya. Dan saudara, sampai hari ini saya masih membaca firman Tuhan dan saya mendapat terang hidup. Ya saudara, Anda juga dapat mengalami terang hidup dan pengertian. Dapat mengalami kepribadian Tuhan dalam hidup Anda. Allah itu hidup, dan karena Allah itu hidup, Allah yang hidup sudah pasti dapat berbicara kepada kita setiap hari, setiap masa, setiap waktu. Soalannya, apakah kita sudah sedia mengenal Allah yang hidup ini dan mengenalnya dengan lebih dekat lagi? Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah Bapa yang termulia, yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kebesaran. Terima kasih Bapak untuk kebenaran-kebenaran yang dapat kami belajar hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena kami dapat mengenal Engkau secara pribadi. Engkau bukan Allah yang jauh. Sebaliknya, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang hidup di dalam kami semua. Allah yang hidup menyertai kami semua. Haleluya. Allah yang sentiasa ada. Yang tak pernah lelap. Yang sentiasa perhatikan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk lebih mengenal Engkau. Lebih mengenal firman dan kebenaran-Mu.
Sekiranya inilah panggilan untuk menyadarkan kami supaya kami membangunkan perhubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami harus usahakan panggilan itu supaya Tuhan Yesus benar-benar menjadi yang terutama dalam hidup kami. Ya Bapak, Yesus menjadi yang terutama. Akhirnya kami berdoa agar terang kebenaran-Mu akan dapat terpancar kepada lebih ramai orang, supaya hati yang masih ada dalam kegelapan dapat dibebaskan dari segala ikatan dosa, dimerdekakan dan diselamatkan. Dan mereka juga dapat menerima belas kasihan, damai sejahtera, pemulihan, dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapak. Kami doakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang termulia. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.